Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para ustadzah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali untuk materi Tarbiyah Islamiyah An-Nabawiyah di kesempatan siang hari ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa memberikan taufik, bimbingannya, petunjuknya kepada kita semua, sehingga harapannya tugas kita di dalam mentarbiyah, di dalam mendidik, semoga mendapatkan bimbingan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan membaca kitab Nahwa Tarbiyah Islamiyah, masih dalam pembahasan tarbiyah fi marhalati duna tamyiz. Pada pertemuan kemarin telah kita bahas pentingnya al-adlu bainal aulad, itu pentingnya sikap adil terhadap anak-anak didik kita. Karena terkadang kita sebagai orang tua dan sebagai seorang pendidik, terkadang tanpa sadar ada sebuah kecondongan atau kecondongan bersikap tidak adil pada anak-anak. Sehingga pentingnya sebuah muhasabah atau introspeksi diri, sehingga kita bisa berusaha untuk seadil-adilnya di dalam bermuamalah kepada anak didik kita. Karena sikap adil inilah sangat penting sekali. Bahkan saking pentingnya Nabi sampai mengulangi 3 kali, i'dilu baina auladikum, i'dilu baina auladikum, i'dilu baina auladikum. Adillah terhadap anakmu, adillah terhadap anakmu, sampai 3 kali. Karena betapa fatalnya apabila tidak adil, yang terkadang menimbulkan kecemburuan, iri hati, rasa tidak senang, sehingga terkadang menjadikan anak itu susah diatur atau kurang rasa hormatnya karena menganggap orang tua atau guru tidak adil. Dan kemarin telah kita jelaskan bahwasannya yang namanya adil itu tidak hanya dalam hal materi saja, tetapi di sana ada adil yang penting, yaitu adil dalam muamalah, di dalam muamalah. Dan pada kesempatan siang hari ini akan kita lanjutkan pembahasan berikutnya, halaman 71, yaitu pembahasan halul muskilati bainal atfal, menyelesaikan permasalahan
menyelesaikan perselisihan antara anak-anak. Disinilah pentingnya seorang murabbi, seorang pendidik, orang tua itu harus memiliki kemampuan di dalam menyelesaikan perselisihan atau pertengkaran antara anak-anak. Karena yang namanya anak-anak itu pasti ya berselisih, bertengkar, nggak akur, itu kita dapatkan baik di rumah maupun di sekolah. Jadi di sini kita sebagai orang tua dan sebagai pendidik harus bijak di dalam menyelesaikan pertengkaran, perselisihan antara anak-anak. Karena di sini ternyata dibutuhkan sebuah ilmu, dibutuhkan sikap hikmah, bijaksana di dalam menyelesaikan permasalahan, perselisihan atau pertengkaran antara anak didik kita. Beliau mengatakan, la yakhlu makanun aw baitun fihi atfalun min hudusi ba'dil mushkilat fima bainahum. Ini yang harus kita sadari, bahwasannya tidak ada satu tempat, tidak ada suatu rumah, suatu sekolah yang kosong, yang tidak ada apa? Tidak ada permasalahan, tidak ada perselisihan antara anak-anak. Enggak ada. Enggak ada suatu tempat, suatu rumah atau sekolah tanpa adanya perselisihan atau pertengkaran antara anak-anak. Faqad yakhtalifu akhwani ma'a ba'dihima aw aktsara min dzalik. Terkadang yang ini pada umumnya biasanya perselisihan ini adalah antara dua orang anak, aw aksar atau bahkan lebih. Kalau lebih berarti ini berselisihnya antar geng, antar apa? Antar kelompok. Kama qad yakhtalifu akhun ma'a ukhtihi wa nahwi dzalik. Bahkan terkadang seorang anak laki-laki itu berselisih dengan saudaranya, ya dengan apa? Dengan saudarinya, dengan anak perempuan. Hunaka minal murabbina. Beliau mulai menjelaskan di antara kesalahan di dalam menyelesaikan pertengkaran. Kata beliau, hunaka minal murabbina. Di sana ada sebagian pendidik. Man yubadiru min awali wahlatin ila tadakhulis sari bil amri wan nahyi. Di sana ada sebagian murabbi, sebagian pendidik yang ketika melihat anak-anak sedang bertengkar langsung apa? Langsung segera ikut campur dengan cepat, langsung segera mengeluarkan perintahnya atau larangannya. Nanti akan kita lihat bagaimanakah peran seorang murabbi itu dalam menyelesaikan pertengkaran. Apalagi anak usia TK, usia SD yang kadang sering bertengkar karena rebutan mainan, atau karena apa? Ya karena mungkin mainan bercandaan akhirnya serius. Au bisyiddati wasiyahi li fadlil iskal. Dan sebagian murabbi ada yang ingin menyelesaikan pertengkaran anak dengan cara yang keras, syiddah, wasiyah, atau dengan cara berteriak.
Jadi para ustadzah, kira-kira baik enggak kalau kita lihat anak kita sedang bertengkar di rumah langsung kita berteriak? Atau mungkin di kelas ada yang bertengkar langsung kita berteriak? Ya. Tujuannya adalah lifadil iskal. Ya, berteriak untuk segera menyelesaikan pertengkaran tersebut. Apakah demikian? Tasayyatara alaihi raghbatu bihalil iskal sari'an. Sebagian dari kita kalau melihat perselisihan, pertengkaran, itu ada rasa keinginan untuk menyelesaikan dengan cepat. Ya. Wa yansarifu hammuhu ila taskinil aswat. Sebagian dari kita kalau melihat pertengkaran itu pengen menyelesaikan dengan cepat dan ingin menenangkan suara yang awalnya suaranya itu ribut karena bertengkar, pengen segera menenangkannya, baik dengan hardikan yang keras, ya, atau lain sebagainya. Wahada in kana lahu janibun hasanun min wajhin. Di sini para ustadzah, meskipun kalau kita melihat anak bertengkar, kita langsung hardik, kita langsung berteriak, kita selesaikan dengan keras, meskipun itu ada sisi positifnya, apa positifnya? Langsung diem, langsung gak bertengkar lagi. Lakinnahu la yusa'idu alal halil muskilat min asliha. Namun ternyata sikap keras kita langsung berteriak, namun ternyata ini tidak membantu dalam memecahkan masalah dari akarnya. Ma yundiru an ta'udal muskilah jadbatan maratan ukhra. Mungkin sudah tenang, mungkin diam, tapi tidak menyelesaikan masalah. Bisa jadi nanti ketika keluar kelas, nanti malah berantem di luar lagi, karena tidak menyelesaikan masalah dari akarnya. Sehingga akan ada peluang muncul kembali perselisihan di kesempatan, ya, di waktu yang lainnya. Fi ayyi waqtin yaghibu fihi an mutaba'atihim. Kalau tidak kita selesaikan dari akar masalahnya, itu akan berulang kembali pada suatu saat yang kita tidak mengawasinya. Jadi ketika nggak kita awasi, ketika kita nggak lihat, akan ada, ya, kesempatan untuk akan ada muncul kembali permasalahan tersebut. Fala yanbaghi, maka tidak selayaknya, tidak sepantasnya, lil murabbi an yatadakhala sari'an li halil iskal min ghairi wukufin ala aslil muskilah. Tidak selayaknya bagi seorang pendidik mungkin ingin ikut campur dengan cepat, ingin segera menyelesaikan masalah, tapi tapi tidak melihat akar masalahnya, akar pokok masalahnya. Wa ma'rifati juduriha, mengetahui faktornya atau akar masalahnya dari mana. Walau annahu tumhilu qalilan idza lam takun hunaka khuturatun fil intidhar. Alangkah baiknya ketika melihat pertengkaran, seorang murabbi untuk mendiamkan sejenak
mencari tahu akar masalah, tapi yang perlu digarisbawahi, apabila pertengkaran tersebut tidak menimbulkan bahaya. Contohnya apa? Contohnya sudah saling pukul-pukulannya, itu sudah bahaya, maka harus segera kita ikut campur, segera kita selesaikan. Namun ada perselisihan yang mana seorang murabbi itu bisa mutaba'ah, bisa mengamati dari jauh, wa taba'ahum min ba'idin min ghairi tadakhulin, bisa memantau dari jauh tanpa ikut campur, lianduru kaifa yahulluna masyakilahum, untuk melihat bagaimana mereka anak-anak itu menyelesaikan masalah, waliya'rifa quduratihim fi hadzal bab, untuk melihat mampukah kemampuan anak-anak di dalam masalah ini. Fayakunu mislu hadzal amri nafidatan lil murabbi yattali'u minha 'alal akhlaqi was suluki wal qudurat. Inilah sebenarnya ketika muncul perselisihan antara anak-anak, ini adalah sebuah jendela, sebuah kesempatan bagi seorang murabbi untuk melihat akhlak, melihat adab yang sebenarnya. Karena seseorang itu akan kelihatan sifat aslinya, akan kelihatan akhlak yang sebenarnya itu ketika sedang berselisih. Kalau orang beriman itu idza khosoma tidak fajara. Beda dengan orang munafik. Di antara yang dijelaskan Nabi, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Di antara 4 hal yang itu adalah tanda-tanda orang munafik adalah idza khosoma fajara. Idza sedang berselisih, jika sedang berselisih itu berbuat zalim. Disinilah ustadzah yang dirahmati Allah, kita bisa mengetahui karakter seseorang, sifat aslinya. Lihatlah ketika marah, apa yang akan dilakukan ketika marah. Apakah ketika marah itu langsung mencela, langsung mencaci, langsung menghina, langsung pukul, atau bagaimana? Bahkan antara pasangan suami istri pun kita bisa mengetahui bagaimanakah karakter asli pasangannya. Yaitu ketika diuji sedang marah. Ketika marah bagaimana sikapnya? Apakah ketika marah tetap tenang dalam artian menahan emosi, nggak keluar kata-kata yang buruk dari lisannya? Juga tangannya tidak asal mukul. Ini akan kelihatan. Marahnya orang yang beriman, itu tentunya marah dengan tidak mengeluarkan kata-kata yang kurang baik, atau main tangan. Inilah akan diuji seseorang ketika marah, bagaimana karakter aslinya. Demikian pula seseorang bisa mengetahui sifat asli temannya ketika itu ketika safar. Sebagaimana para ulama menjelaskan, jika kamu ingin mengetahui sifat asli temanmu, sudahkah kamu bersafar bersamanya? Karena ketika safar akan tersingkap semuanya. Bagaimana sifat aslinya
Oh ternyata si fulan itu ketika pas safar, oh ternyata orangnya egois, mementingkan diri sendiri, ya, tidak memperdulikan orang lain, akan kelihatan ketika safar. Nah, di sini ketika melihat anak-anak sedang berselisih, kita akan bisa mengenal karakter anak-anak didik kita. Bagaimana ketika berselisih, apakah dia berusaha menahan amarahnya, apakah dia mengalah. Terkadang sebagian anak ketika berselisih mengalah, ataukah egois, ya, pengen menang sendiri. Juga melihat, memantau dari jauh ketika ada masalah, mampu nggak anak-anak kita itu menyelesaikannya. Lakin idza wasala al-amru ila istibaki bil aidi fahuna la yanbaghi intidhar. Akan tetapi apabila perkaranya, perselisihannya itu sudah sampai apa? Sudah sampai main tangan, main pukul, ya, belum main pukul, maka di sini tidak selayaknya untuk ditunggu. Tidak selayaknya untuk ditunggu, bahkan harus segera ikut campur, ya. Beda kalau mungkin baru marah-marahan lewat perkataan, ya. Tapi kalau sudah membahayakan, ya, memukul atau yang lainnya, maka harus segera, ya, kita selesaikan. Lakin qad yahdusu ayatiya ilaika ahadu tarfaini yastansiruka bika wa yasta'dika ala tarfis sani. Akan tetapi ustadzah yang dihormati Allah, terkadang ketika ada dua anak yang saling berselisih, itu ada yang langsung menemui kita dan minta tolong atau apa, mengadu, ustadzah ini si anakal, ya. Jadi langsung apa? Langsung mengadu, langsung minta tolong. Untuk apa? Untuk, ya, dalam rangka melawan temannya yang sedang berselisih tadi. Maka bagaimana sikap seorang murabbi ketika ada anak yang mengadu, ya, mengadukan saya sedang berselisih dengan temannya, ya. Fala yatanbaghi al-mubadaratu ila nasrihi ila idza kana matluman. Ketika ada anak didik yang mengadu, maka tidak selayaknya segera langsung menolong, ya. Tidak selayaknya apa? Tidak tergesa-gesa di dalam menolongnya, karena harus dipastikan dulu siapa yang benar, siapa yang salah. Kecuali kalau yang mengadu tadi adalah anak yang terdolimi, maka ini kita segera menolong. Kalau yang mengadu ini adalah anak yang terdolimi. Namun jika belum jelas perkaranya, maka kita akan apa? Akan menyelesaikan dengan penuh hati-hati dan ketenangan, ya. Inna nasrahu min ghairi hadat tariq yushirul akharina annaka dhalim. Karena kalau kita tidak hati-hati ustadzah dalam menyelesaikan masalah, kalau nggak hati-hati dalam menyelesaikan masalah pertengkaran, kalau kita nggak bersikap adil dalam menyelesaikannya, maka salah satu dari dua pihak anak yang bertengkar tadi akan menganggap kita dolim, akan menganggap kita nggak adil, akan menganggap kita pilih kasih. Jadi kalau nggak hati-hati dalam menyelesaikan, menyikapi suatu pertengkaran.
wa annaka tahabi ba'dal aulad ala hisabil ba'dil akhar. Ya. Ini ketika kurang bijak dalam menyelesaikan pertengkaran, kita akan ada anggapan pilih kasih, anggapan apa tidak adil. Wa idza nasarta wahidan wa sya'ara tsani annaka dhalamtahu faqad yasrahu laka bidzalika wa yaqulu laka dhalamtani. Bahkan kalau kita menolong salah satu dari kedua pihak yang bertengkar, maka apa? Maka jika tidak adil, maka akan menjadikan salah satu dari dua anak tersebut akan mengecap kita dolim atau tidak adil. Fala yakunul ilaju fi hadzal hali iqabuhu ala tilkal kalimah ala asasin annaha su'u adabin. Ya. Maka ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang harus kita perhatikan, ya. Bagaimana kita bisa bersikap bijak, bagaimana kita memberikan solusi meskipun ya kita menganggap bahwasannya perkelahian atau pertengkaran antara anak-anak itu hal yang biasa. Namun apa? Namun di sini dituntut dari kita untuk memberikan solusi yang pas. Bagaimana solusinya? Ini yang harus kita perhatikan. Kita sebagai seorang murabbi, sebenarnya ketika melihat pertengkaran, ya, maka posisi kita sebenarnya adalah sebagai fasilitator. Sebagai apa? Fasilitator. Bukan sebagai tameng, ya, tameng antara satu anak dari anak yang lain. Bukan dalam rangka membela salah satu pihak. Maka di sini sebagai orang tua, sebagai seorang pendidik, penting untuk mengajari anak bagaimana menyelesaikan perselisihan atau pertengkaran. Karena apa, Ustazah? Karena mengajari anak mengatasi masalah sendiri itu lebih baik daripada memberitahu mereka solusinya. Mengajari anak apa? Mengatasi masalahnya sendiri itu lebih baik daripada langsung memberitahu mereka solusi atas masalahnya. Nah, tahapan ini penting sekali. Ya, karena apa? Kalau kita ajak, ayo selesaikan bareng-bareng. Masalahnya apa sih kok bertengkar terus, kok rebutan terus, masalahnya apa? Ya kita selesaikan bareng-bareng. Daripada kita menghakimi salah satu, ya, memutuskan apa dengan satu pihak kita yang bikin keputusan, terkadang bisa menjadikan anak itu kalau nggak puas dengan keputusan kita, terkadang menjadi nggak suka atau bahkan dendam karena merasa diperlakukan tidak adil. Ya, merasa apa? Diperlakukan secara tidak adil dan merasa apa? Mungkin ini apa? Terlalu ikut campur. Ya. Bagaimana, Ustazah? Di antaranya adalah yang pertama, ketika melihat pertengkaran atau perselisihan, yang pertama adalah tenang. Teknik mengatasi pertengkaran yang pertama adalah meminta anak-anak untuk tenang.
Karena tenang adalah tahap awal dalam menyelesaikan konflik. Dan apa? Kalau nggak tenang, maka akan sulit bagi anak-anak, ya, akan sulit untuk menyelesaikan masalahnya jika anak itu masih apa? Masih emosional. Jadi kita apa? Kita tenangkan dulu. Karena kalau langsung kita tanyai mungkin ya, ketika anak itu masih panas, masih emosi, langsung kita hakimi, ini adalah keadaan yang kurang pas, sehingga kita minta untuk tenang terlebih dahulu. Kalau bertengkarnya sedang berdiri, maka kita minta mereka duduk dengan tenang. Kalau perlu kita ajari untuk mengatur nafas dalam-dalam, kemudian mengeluarkan lewat mulut. Diulangi tahap ini ya, sampai anak terlihat tenang, bisa bernafas dengan baik. Kemudian apa? Setelah itu dudukkan anak yang bertengkar tadi secara bertahap. Namun ketika mempertemukan mendudukkan anak yang bertengkar, itu perlu adanya jarak. Ada jarak nih. Setelah itu biarkan mereka saling melihat reaksi wajah temannya. Biarkan saling pandang. Biarkan mereka saling merenungi. Ketika sudah tenang, maka bagaimana setelahnya? Setelah itu baru kita minta untuk bercerita. Bercerita apa masalahnya. Saat itulah kita mengajari anak bagaimana ya mengidentifikasi masalah. Kenapa kok bertengkar? Apa masalahnya? Kita ajak berpikir. Kalau seperti ini kan nggak baik. Biarkan masing-masing kita apa? Kita beri waktu untuk mengungkapkan perasaannya, mengungkapkan isi hatinya. Inilah yang dinamakan adil. Adil itu adalah ketika kita mendapatkan pengaduan suatu masalah, maka yang dinamakan adil adalah kita mendengar dari kedua belah pihak. Jadi seorang hakim, seorang qadhi, ya, itu ketika mendapatkan pengaduan masalah, maka akan berusaha adil dengan mendengar dari kedua belah pihak. Karena kalau mendengar dari satu pihak saja, ini apa? Ini kurang adil. Sehingga terkadang ada sebagian pasangan suami istri, ya, ada yang seorang istri yang mengadukan tentang suaminya. Ustaz, suami saya begini. Apakah langsung bisa menghakimi atau langsung bisa apa? Memberikan solusi, terutama ketika sedang ada perselisihan, padahal belum mendengar dari pihak suami. Sehingga dalam syariat kita ketika suami istri berselisih, ada metode faba'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha.
masing-masing dari suami istri ya mengutus utusan ya atau meminta tolong kepada tokoh masyarakat atau kepada tokoh agama ya untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah, memberikan kepercayaan kepada ya tokoh tertentu untuk apa? Menyelesaikan masalah. Nah, seperti ini juga demikian ketika menyelesaikan masalah antara anak didik kita, maka kita dengar dari kedua belah pihak bagaimana duduk perkaranya, apa masalahnya. Jadi apa? Kita ajak mereka untuk berpikir. Nah, setelah masing-masing itu setelah mengutarakan unek-uneknya, masalahnya, mengutarakan pandangan masing-masing, maka mungkin bisa kita minta untuk saling memandang, satu sama lain saling memandang. Karena apa? Karena biasanya orang yang sedang marah itu enggan untuk memandang wajah temannya, memandang wajah lawannya. Jadi kita minta untuk saling menatap, melihat wajah satu sama lain. Ya, kita minta agar benar-benar saling memandang. Dalam suatu kasus ya metode ini ya terkadang apa malah kalau saling memandang dalam waktu lama yang awalnya tadi marahan, terkadang apa malah menjadikan saling tertawa ketika apa memandang wajah temannya dalam waktu yang lama, sekalipun awalnya dalam keadaan marah, namun akhirnya malah tertawa. Setelah itu ustadzah yang dirahmati Allah, kita ajarkan untuk minta maaf. Dan ini bukan hal yang mudah. Bahkan orang dewasa saja butuh waktu lama untuk mengucapkan kata maaf. Sehingga penting bagi kita untuk menanamkan dalam diri anak kita atau anak didik kita, kita ajarkan kata maaf. Ketika anak kita melakukan kesalahan di rumah, kita ajari kata maaf. Karena kalau nggak biasa kita ajari untuk mengucapkan maaf. Contohnya anak kita umur 3 tahun atau 4 tahun melakukan kesalahan, coba minta maaf. Tadi kan melakukan ini itu kan nggak baik, itu salah. Ayo minta maaf. Kalau nggak dibiasakan, itu bisa gengsi. Anak pun bisa gengsi untuk minta maaf. Sebagaimana ucapan yang lain, ucapan apa? Ucapan terima kasih. Ini kalau nggak biasakan ke anak didik kita, mereka juga susah untuk mengucapkan terima kasih. Contohnya anak kita diberi sesuatu sama orang lain ya, kita biasakan ucapkan terima kasih nak. Bahkan apa? Pasangan suami istri yang tidak membiasakan ucapan terima kasih ini juga penting ya dalam kehidupan rumah tangga. Contohnya apa? Contohnya istri melihat suami ikut bantu dalam menjemur pakaian. Lalu istri mengatakan, terima kasih ya Bi, terima kasih ya telah bantu jemurin. Ketika suami ya
bantu pekerjaan rumah, nyapu halaman, kemudian istri mengucapkan terima kasih. Demikian pula suami juga penting mengucapkan terima kasih ketika istri mengambilkan makanan atau membuatkan teh, mengucapkan terima kasih, Masya Allah. Ya, tidak hanya diam saja ketika dibikinkan teh, diambilkan makanan, ya penting ucapan apa? Terima kasih. Kalau nggak biasa itu berat. Juga apa? Juga ucapan minta tolong. Ya, minta tolong. Jadi nggak langsung istilahnya perintah-perintah gitu ya. Tapi apa? Ucapan minta tolong, afwan minta tolong ambilkan itu. Jadi terkadang tidak heran jika minta maaf, tolong, terima kasih itu masih menjadi kata yang sulit diucapkan oleh sebagian orang. Padahal ucapan-ucapan tersebut kelihatannya sepele, tapi Masya Allah pengaruhnya sangatlah besar di dalam menjaga hubungan, menjaga keharmonisan. Nah, kita ajarkan kepada anak didik kita untuk minta maaf. Ini masih dalam tahap apa? Saling menatap. Dan kita minta mereka untuk mengucapkan saya minta maaf. Ya. Kita ajak berpikir, ya, berpikir kepada anak didik kita. Kita ajak berpikir untuk mereka menyadari dan menemukan kesalahannya. Setelah saling minta maaf, maka kita minta untuk saling berjanji untuk memperbaiki sikap, ya. Tentunya untuk saling memaafkan. Meskipun ini sulit, di sebagian keadaan mungkin sulit untuk meminta pada anak yang berselisih untuk minta maaf. Jika sulit, bisa dengan cara lain, nanti saling menulis surat yang intinya adalah saling minta maaf. Sehingga ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya setelah kita berhasil dalam artian meminta anak didik kita untuk saling merenungi kesalahannya dan saling minta maaf, setelah itu kita ikuti perkembangannya. Bagaimana perkembangannya? Sebagian anak mungkin untuk butuh waktu atau butuh jeda untuk ikut untuk langsung akrab bermain lagi, itu butuh waktu. Jadi mungkin sementara menghindar main dengan dengan kawan yang lain, maka bisa kita pantau. Inilah bagaimana orang tua, seorang pendidik menjadi fasilitator dalam menyelesaikan perselisihan anak. Jadi tidak langsung menghakimi satu pihak. Ya, karena menjaga agar agar tidak merasa salah satu dari anak itu, agar tidak merasa bahwasannya kita nggak adil dalam memberikan solusi, ya, atau bahkan sebagian mereka menganggap kita zalim, ya, pilih kasih dan lain sebagainya. Ini yang harus kita sadari, ustadzah yang dirahmati Allah. Ini adalah yang tentunya pasti akan kita alami. Yang namanya anak-anak
ya ketika di rumah saja ya kakak adik itu terkadang sering bertengkar, ya kadang kita langsung mengangkat suara, ya padahal di sana ada tahapan-tahapan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Sehingga intinya adalah ketika kita melihat anak kita sedang bertengkar, yang pertama adalah kita kendalikan emosi kita. Berusaha untuk tetap tenang. Ya. Kendalikan emosi, berkomunikasi dengan baik, ya. Kemudian apa? Kemudian kita cari atau kita ajak untuk mencari solusi bersama. Ya, kita ajarkan ya untuk belajar saling memaafkan. Saling memaafkan. Dan tentunya apa? Kita hargai prosesnya. Ya, kita hargai apa? Prosesnya. Setelah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya demikian beberapa ya tips tadi untuk menyelesaikan masalah perselisihan antara anak didik kita. Ini yang harus kita maklumi dan kita pahami. Memang demikianlah ya dunia anak-anak. Ya, di pondok saja itu juga ya kadang sering kita dapati perselisihan atau bahkan pertengkaran. Ya. Maka di sini bagaimana kita untuk berlatih mengontrol emosi, menahan amarah, dan berusaha bijak untuk menyelesaikannya. Jangan sampai ada kecenderungan pilih kasih, ya. Mungkin kita selama ini ketika kakak beradik sedang bertengkar, mungkin kita membela si kecil, membela adik, kan dia masih kecil. Alasannya apa? Masih kecil. Apakah demikian? Apakah sudah tepat? Nah, disinilah pentingnya untuk apa? Untuk bersikap adil di dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Ini yang insya Allah ya akan kita dapati ya yang namanya perselisihan antara anak didik kita, yang namanya orang dewasa saja, suami istri, yang namanya sering ketemu, sering bermuamalah, terkadang ada gesekan, ada perselisihan. Itulah yang menjadi konsekuensinya. Tinggal bagaimana kita berusaha untuk bijak dan hikmah dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Dan tentunya sikap bijak itu adalah apabila berdasarkan ilmu dan bukan berdasarkan emosi semata. Demikian Ustazah yang dirahmati Allah. Masih ada waktu sekitar 10 menit. Barangkali ada yang perlu didiskusikan, monggo kita persilahkan. Oh iya. Nggih. Nggih. Nggih.
Iya, Masya Allah. Syukran jazakallahu khairan atas tadi ya permasalahan yang diangkat oleh Ustadzah. Memang ini adalah permasalahan yang penting karena demikianlah dunia anak-anak, dan yang namanya anak TK ataupun anak SD itu ada sedikit saja ya kadang menimbulkan sebuah perselisihan atau pertengkaran. Tinggal bagaimana kita bisa menyelesaikannya dengan baik, kita pahamkan. Dan tentunya dalam menyelesaikan masalah tersebut sebenarnya antara usia anak SD atau TK atau SMP atau SMA sebenarnya hampir sama, cuma ya ada beberapa perbedaan tentunya. Ini sesuai dengan tingkat pemahaman anak didik kita sesuai dengan usia. Ya mungkin ketika menyelesaikan masalah ya perselisihan antara anak-anak yang masih TK, tentunya mungkin lebih simpel ya kita ajak berpikir sesuai dengan tingkat ya pemahaman mereka. Contohnya apa? Contohnya bertengkar karena merebut mainan. Kita ajak berpikir, kira-kira bagus enggak? Kira-kira gimana adik kalau mainannya tiba-tiba direbut? Suka enggak? Kalau enggak suka berarti jangan ngerebut. Atau mungkin permasalahannya main cubit atau main pukul. Kita ajak berpikir ya bagaimana Dek kalau dipukul rasanya bagaimana, sakit enggak? Seandainya adik dipukul bagaimana perasaannya? Kita ajak berpikir dengan sesuatu yang bisa dicerna mereka. Kira-kira bagaimana kalau bertengkar, berselisih, itu enak enggak rasanya? Tenang atau tidak? Sehingga memang kita di dalam menyelesaikan masalah pertengkaran antara anak didik kita pun juga berusaha menyelami dunia mereka. Menyelami dunia mereka agar kita bisa memberikan solusi yang pas. Demikian pula para ustadzah yang terhormati Allah, perselisihan antara orang dewasa yang ini tentunya lebih sulit dalam artian ya karena karena tentunya di sana ada faktor-faktor yang tentunya lebih banyak menyebabkan yaitu perselisihan antara orang dewasa. Maka di sini yang terpenting adalah bagaimana kita memberikan solusi yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah ya. Solusi yang sesuai dengan syariat. Sebagaimana ketika ya ketika masalah nuzuz ya. Itu dalam masalah mungkin ada istri yang susah diatur sama suaminya. Pertama Pertama mungkin dijauhi dalam artian ya dijauhi. Kemudian faiduhunna wahjuruhunna fil madhaji'i wadribuhun. Pertama faiduhunna, pertama dinasihati dengan baik. Wahjuruhunna fil madhaji ya, menjauhi mereka, menjauhi tempat tidur. Kemudian ketika dihajar mungkin ya belum bisa, fadribuhunna, maka pukullah dengan pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang menyakitkan, bukan pukulan yang membekas ya, tapi pukulan kasih sayang, pukulan yang mendidik. Itu contoh solusi yang diberikan oleh syariat
ketika apa? Menyelesaikan masalah antara suami istri. Demikian pula ketika masalahnya adalah ya suami yang enggak memberi nafkah, enggak melaksanakan tanggung jawabnya, maka apa? Maka nanti mungkin dihadapkan kepada seorang hakim, kemudian apa? Diberi pilihan, pingin enggak untuk memperbaiki, atau kalau enggak melaksanakan tanggung jawab, apakah sebaiknya ya dilepas? Ya. Semuanya ada solusinya secara lengkap dalam syariat ini. Bahkan dalam syariat kita dijelaskan bahwasannya tidak halal seorang muslim menghajar saudaranya, menghajari saudaranya. Menghajar itu apa? Mendiamkan, tidak diajak bicara, tidak menyalami, tidak mengucapkan salam, intinya dihajar, didiamkan. Tidak halal selama berapa hari? Berapa hari Ustazah? Selama tiga hari. Ya. Itu pun apa dalam syariat kita, ketika bertengkar berselisih nggak boleh berlarut-larut. Sebagaimana perselisihan suami istri juga nggak boleh berlarut-larut. Sehingga batasan hajar itu ada waktunya. Demikianlah betapa sempurnanya syariat Islam. Jadi nggak boleh kalau kita sedang bertengkar dengan tetangga ya, atau berselisih dengan tetangga, kemudian kita hajar berbulan-bulan, nggak menyapa tetangga, nggak boleh. Ada batasan waktunya. Demikianlah betapa sempurnanya syariat Islam. Yang penting kita ketika ada masalah ya, wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian berselisih, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan solusinya kepada syariat, kepada Al-Quran dan As-Sunnah, jika kalian memang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi Masya Allah, kalau setiap masalah itu dikembalikan ke syariat, ke Al-Quran dan As-Sunnah, maka akan apa? Akan selesai ya, akan selesai. Wallahu ta'ala a'lam. Wonten malih yang perlu kita diskusikan? Ya, monggo. Suka membuli temannya. Iya. Iya, terima kasih, Masya Allah. Sebuah permasalahan yang diangkat Ustazah tadi, bagaimana ya kita menasihati seseorang yang suka membuli temannya. Maka kita ajarkan, yang pertama kita ajarkan bahwasannya membuli teman itu adalah tidak baik ya. Akhlak yang tidak baik, pertama kita jelaskan bahasanya membuli itu akhlak yang tidak baik. Islam melarangnya, Allah gak suka, Rasulullah gak suka orang yang membuli temannya. Intinya adalah kita pahamkan bahwasannya membuli itu adalah akhlak yang tercela, sesuatu yang gak baik ya. Ini yang perlu apa? Yang pertama kita tanamkan, yang pertama kita jelaskan bahwasanya membuli itu adalah akhlak yang tidak baik ya. Dengan cara apa? Dengan cara kita jelaskan ya, baik dari mungkin dalilnya atau kita berikan secara logika ya.
Setelah itu ketika kita jelaskan bahwasanya membuli itu tidak baik, akhlak yang tercela, kita ajak berpikir bagaimana rasanya kalau kamu dibuli sama temanmu. Mungkin dibuli oleh satu kelas, teman sekelas semuanya membuli kamu. Bagaimana rasanya? Tentunya apa? Tentunya rasanya tidak enak. Ya. Ini diantara uslub iqna. Uslub apa? Iqna itu diajak berpikir, ya. Bagaimana kalau contoh anak yang suka mukul, ya, kita ajak berpikir bagaimana rasanya dipukul, sakit enggak? Anak yang suka nyubit, bagaimana rasanya dicubit? Ini juga demikian kita nasihati, kita jelaskan bagaimana rasanya kalau dibully itu nggak enak. Bagaimana kalau dibully itu menjadikan anak jadi apa? Jadi futur, jadi penakut, akhirnya nggak mau sekolah lagi. Inilah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah ketika ada seorang pemuda minta izin kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ingin berzina. Izinkan saya berzina." Maka Rasulullah akhirnya apa? Rasulullah bertanya, "Bagaimana perasaanmu jika seandainya ibumu berzina dengan orang lain? Bagaimana perasaan jika istrimu dizinai orang lain? Bagaimana kalau putrimu? Bagaimana kalau saudarimu diperlakukan demikian?" Diajak berpikir. Ya. Setelah demikian apa? Mendengar nasihat dari Rasulullah, diajak berpikir bagaimana ibumu, istrimu, putrimu, saudarimu kalau diperlakukan demikian. Akhirnya setelah itu pemuda tersebut menjadi sangat benci dengan zina. Dan Rasulullah menepuk dada pemuda tadi, "Allahumma tahhir qalbah." Ya Allah, sucikanlah hatinya. Setelah itu apa? Setelah mendapatkan penjelasan Rasulullah, apa? Pemuda tersebut sangat benci sekali dengan yang namanya zina. Ya. Kita lihat bagaimana Rasulullah menjadikan apa? Dengan nasihat beliau yang awalnya sangat suka dengan zina, akhirnya apa? Menjadi paling benci dengan apa? Zina. Yang itu kita bisa praktekkan kepada anak didik kita pahamkan bagaimana rasanya kalau dibully. Karena anak didik kita itu mungkin merasakan apa ya? Merasakan enjoy, seneng gitu loh. Seneng kalau bully temennya itu. Ya. Karena belum pernah merasakan dibully mungkin ya. Jadi merasa enjoy untuk membuli temannya. Ya. Demikian ya Ustazah yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat dan bisa mengamalkannya. Fa naktafi hadal qadar fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.